Ya, Apa aja yang udah bisa diimplementasikan dari uang hasil trading? Atau Mas salah satu afiliator yang sekarang lagi booming? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat catatan Alif Ghazali dimanapun kalian berada. Jadi dalam video kali ini saya sudah mengundang salah satu sahabat saya yang juga dia adalah orang yang sudah berpengalaman di dalam satu bidang. Bidang apakah itu? Sekarang saya ingin mewawancarai beliau. Halo, assalamualaikum. Nama saya Sabit Ahdamana. Sabit Ahdamana. Ya. Mas Sabit Ahdamana ini dari mana, Mas? Asalnya dari Ngawi. Dari Timur. Sekarang usia boleh kasih tahu atau Iya, gimana? under 30 tahun. 30 tahun. Status. Undernya. Under. Status gimana, Mas? Dimiliki orang. Dimiliki orang sah tidak? Oh, saya kira. Oh iya. Ilegal apa legal gitu. Rahasia. Oke, Mas. Di sini aslinya Ngawi ya. Sekarang berarti tinggal di Sekarang ngekos di daerah Dukuh Kupang. Dukuh Kupang. Oke. Kesibukan sehari-hari apa, Mas? Kesibukan sehari-hari kuliah, koas, sama kerja sampingan gitu lah. Kalau boleh tahu jenjang pendidikan terakhir Masnya itu di mana atau Kuliahnya kuliahnya di Bogor gitu, Universitas di Bogor? Ya, jurusannya kedokteran hewan. Di Bogor kedokteran hewan, Universitasnya rahasia. Universitas rahasia. Branch nanti. Nah, gitu. Siap. Iya. Oke, jadi saudara kita ini dari Bogor, tepatnya di Ngawi. Kesibukan sehari-hari selain kuliah apa, Mas? Kuliah, kerja sampingan gitu kan. Kerja sampingan. Ya, bisa buat kuliah juga karena kan sih kuliah nanti kan juga sibuk gitu kan. Nah, Jadi nyari kerjaan yang bisa buat mengisi waktu-waktu sholat di kuliah gitu. Gitu, Mas. Biar waktunya maksudnya efektif gitu, Mas. Kalau boleh tahu nih, kerja sampingannya itu apa? Kerja sampingannya di financial marketing. Financial marketing, wish. Ini menarik teman-teman. Financial marketing, financial freedom, arti bebas, luas, tanpa batas. Iya, tujuannya seperti itu mungkin. Seperti itu, wish. Luar biasa. Oke, Mas Sabit, sudah berapa lama mulai financial freedom? Kalau dari awalnya itu tahun 2014 kayaknya, waktu masih semester berapa? Semester 5, semester 4, semester 5. Itu awal-awal itu kenal di financial marketing, yaitu di dalamnya kan ada dua macam itu, yaitu kita istilahnya kalau sekarang itu trading ya. Trading itu artinya kan berdagang gitu kan. Berdagang di financial marketing itu artinya di situ itu ada transaksi ya, tersedia penjual dan pembeli di sana gitu kan. Jadi kita melakukan pertukaran itu jual beli gitu. Ya, seperti misalkan di saham gitu terus di falas valuta asing gitu. Sekarang kan lagi boomingnya nih, Mas, masalah trading. Masnya ini apakah bermain di salah satu broker binary option atau bagaimana itu, Mas? Atau Mas salah satu afiliator yang sekarang lagi booming? Jadi enggak ya, sebagai trader kan artinya pedagang gitu kan. Pedagang. Ya, saya selaku pedagang, jadi kita memang bukan kita butuh namanya broker sebagai perantara gitu, tapi saya bukan sebagai afiliator gitu kan. Jadi kan ada afiliator yang ini ya, kalau di mana itu di Falas itu namanya bisnis konsultan atau BC. Jadi beda sama afiliator, jadi sistemnya juga beda. Kalau di market luar negeri itu ada namanya IB, Introducing Broker gitu ya. Kalau afiliator kita afiliasi di sana. Kalau IB itu kita memperkenalkan ya, tapi kalau IB itu untuk broker luar. Jadi kalau di dalam itu
masuknya mungkin ilegal kali ya. Ilegal. Karena nggak resmi. Kalau yang di resmi juga ada namanya bisnis konsultan, gitu seperti itu. Nah, ini penting teman-teman. Mungkin barangkali dari teman-teman yang di luaran sana memang tidak mengetahui, karena sekarang banyak broker-broker yang sudah beredar bahwa ada binary option dan lain sebagainya. Ini malah menutup mana trading yang benar dan mana trading yang salah. Dan Mas Sabit sendiri sudah lama bergelut di financial market. Nah, untuk Mas Sabit sendiri, apa sih bedanya binary option yang kemarin viral ini dengan falas istilahnya, dengan falas atau forex yang Mas Sabit mainkan? Yang sebenarnya nggak main ya. Kalau di situ kita trader, kalau main itu kan seperti kita main-main ya. Tapi memang istilah terbaru itu kita orang sekarang kan main saham gitu kan, main forex gitu, seperti itu. Nah itu beda ya, jadi dengan sistemnya. Jadi mungkin sekilas grafiknya sama gitu kan. Saya juga dulu memang pernah hancur-hancuran di mana, di binary option. Binary option. Oh, pernah di binary option juga? Pernah lah, pengalaman gitu kan. Hancur-hancuran terus habis itu karena pengalaman itu jadi saya belajar gitu kan. Jadi saya bisa membedakan gitu. Jadi kalau memang survive-nya di binary option itu memang kita istilahnya nggak pakai strategi juga bisa gitu kan. Asal main gitu ya? Ya asal main gitu, karena kita terikat oleh waktu gitu, waktu yang kita tentukan gitu, 1 menit, 5 menit, 10 menit gitu, dan seterusnya gitu. Kalau di falas kita tidak terikat oleh waktu, misalnya, tapi terikat dengan dengan liquidity namanya. Jadi terikat dengan dana modal kita gitu kan, menyesuaikan itu. Tapi kalau waktunya bebas, jadi kayak jual beli, misalkan belum untung kita nggak jual, itu nggak apa-apa. Kalau udah untung gitu, misalkan untungnya kurang gitu kan, kita tahan dulu sampai untungnya banyak misalkan, baru kita jual juga nggak apa-apa. Benar-benar nunggu harga harga yang baik gitu kan, menurut kita gitu kan, menurut perhitungan kita gitu. Berarti masnya benar-benar jualan gitu ya? Iya gitu kan, jualan kalau nggak laku, misalkan jualan makanan nih, belum ada yang beli gitu kan, kita nunggu dulu pembelinya datang, kita kasih harga yang terbaik gitu biar untung seperti apa. Itu teman-teman, ada strategi. Berbeda dengan binary option kemarin, itu benar-benar tebak-tebakan. Itu yang dimaksud dengan judi berkedok trading. Untuk Mas Sabit sendiri, pertama kali di financial market ini, pertama kali beli lot ya istilahnya. Pertama kali beli lot tuh main di berapa? Lot awalnya sih paling kecil ya, di broker luar soalnya, jadi 0,01 gitu. 0,01? Iya, itu demo dulu selama 1 tahun. Itu aku pakai demo dulu gitu sampai aku menguasai 1 teknik gitu kan, 1 teknik 2 teknik itu aku pakai terus gitu, efektivitasnya berapa persen gitu. Jadi misalkan saya profit, kena take profit misalkan 10 kali gitu kan, terus habis itu kena stop loss itu 2 kali, berarti kan 80% itu kan, ya kan? Iya benar sih, atau enggak deng, lebih dari 80%, ya kan? Kalau misalkan benernya 8, salahnya 2, berarti 80%. Kalau tadi kan 10, jadi anggap aja 8 ya. 80% itu mungkin bisa menutup kerugian, jadi itu tekniknya bagus gitu kan. Pasti setiap teknik itu yang saya gunakan itu juga ada ada salahnya, nggak selamanya salahnya itu. Tapi harga kan fluktuatif, bisa benar ya, bisa aja naik turun terus gitu. Berarti selama Mas Sabit trading sudah banyak juga kerugian keuntungan. Iya, kerugian. Jadi prinsipnya itu setiap kerugian itu ketika kita rugi gitu, kita harus dari modal itu kita harus bisa untung. Harus bisa untung dari situ. Karena setiap kerugian pasti ada lah, setiap resikonya. Dari setiap usaha itu pasti ada kerugiannya, kan nggak mungkin untung terus kan. Gitu. Jadi itu resiko, apalagi kalau di financial market ini, di falas ini, dia tuh termasuk bisnis yang mungkin resikonya juga termasuk cukup tinggi. Dan
berbanding lurus dengan hasil, mungkin kita juga ya bisa dapat keuntungan yang sangat besar juga, itu juga bisa dapat kerugian yang sangat besar juga bisa gitu. Oke. Kira-kira ada yang Mas Sabit ingin sampaikan nggak ke teman-teman yang ingin belajar di financial market, yang baru mau terjun di financial market, agar tidak takut untuk mulai terjun berkarir di financial market? Ya, jadi kan di financial market itu pasarnya itu kan udah tersedia dan jumlah transaksi dari pasar itu kan sangat besar gitu. Kita lihat datanya itu sekitar berapa billion dolar itu per hari gitu kan. Jauh di atas saham di Indonesia itu kan transaksinya, dan jumlah jamnya itu kan waktunya 24 jam, jadi sangat ramai dan sangat waktunya sangat fleksibel gitu, hampir 24 jam gitu kan, kepotong berapa jam untuk tutup dan buka pasar lagi. Jadi itu menurut saya itu sebuah peluang yang yang harus saya manfaatkan gitu kan, peluang yang harus dapat kita ambil dari situ, karena kita mengambil keuntungan mungkin sedikit atau banyak, pasarnya tetap tersedia di situ dan pasarnya terus berjalan deh. Sampai kapanpun, yang dari dulu sampai sekarang itu masih berjalan. Intinya kan pasar itu selalu ada gitu. Kita bagaimana kita menguasai caranya kita masuk gitu, sekalian kita belajar dan kita mendapatkan mengembangkan dana kita gitu. Satu lagi tadi yang lupa saya tanyain, kebetulan ini kan tanpa skrip teman-teman ya. Jadi Mas Sabit bagaimana sih membagi waktu antara kuliah dan trading? Apakah trading ini banyak makan waktu atau gimana? Atau gimana Mas? Enggak banyak memakan waktu. Kita butuh berapa jam ya untuk mantau, kita semenit 2 menit kan kita pantau setiap jam mungkin kan. Kita trading tuh malam misalkan, jam-jam Amerika kan ada jam Asia pagi dari pagi sampai sore, ada Eropa siang sampai jam 8 malam gitu, ada Amerika jam 8 sampai jam pagi gitu kan gitu. Jadi kita masuknya di waktu jamnya merawai, misalkan jam Amerika atau jam Asia aja gitu. Ketika waktu luang kita luangkan 1 jam untuk transaksi gitu. 1 jam itu bisa kok untuk mendapatkan, kalau poin itu sekitar 3 poin bisa gitu, 1 sampai 3 poin gitu. Kalau di pip itu sekitar 10 sampai 30 pip lah, cukup lah misalnya. Dengar-dengar udah ini ya, dari trading ini udah nggak bayar kuliah minta dari orang tua, udah nggak minta kiriman lah, intinya hasil dari ini udah ya, apa aja yang udah bisa diimplementasikan dari uang hasil trading? Ya alhamdulillah ada lah, tapi belum, masih ada yang orang-orang yang jauh lebih sukses juga ada. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Ada gitu. Ya? Ya ada hasilnya gitu. Berarti pakai trik-trik atau gimana? Ada trik, caranya ada gitu. Nanti berapa di lain waktu panjang. Mungkin di lain waktu teman-teman. Apa mau dibahas sekalian? Nanti aja Mas, ada segmen selanjutnya. Kebetulan honornya di sini juga Masnya sekali. Ini kan lumayan dapat. Oke teman-teman ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Mas Sabit. Semoga teman-teman sekalian dapat mengambil manfaatnya, mengoreksi apabila ada kesalahan. Namun seberapa cerdas pun manusia pasti ada titik lemahnya, teman-teman. Oke, Mas Sabit mungkin ada quotes yang ingin diberikan kepada teman-teman sekalian? Oke, dari saya, don't be afraid to open up, you need to speak your heart. Jangan takut untuk membuka, Anda perlu berbicara untuk didengar. Oke. Alif Ghazali, catatan Alif Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, terima kasih. Bye.